Anak-anak kami semua kelas 7, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar? Sehat semua kan? Kita masuki pelajaran kita hari ini, menelaah struktur fabel. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau menghantar kami ke tempat kami ini untuk memulai pelajaran kami yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, berikan kami kebijaksanaan serta kepintaran dan kesehatan. Semoga kami ya Tuhan dapat menjalankan tugas kami sepanjang hari ini dengan baik. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kami semua, selamat berjumpa kembali untuk kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa mampu menelaah struktur fabel. Nah, struktur fabel ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua konflikasi, dan yang ketiga adalah resolusi, yang keempat koda. Apa itu yang termasuk dengan orientasi? Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Sedangkan yang kedua adalah konflikasi. Konflikasi itu adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dan yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini berisi bagian yang berisi pemecahan masalah dari sebuah cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah koda. Koda di dalam sebuah cerita boleh ada, boleh tidak. Jadi koda ini adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Contoh cerita fabel dengan berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Pasti anak didik kami masih ingat tadi yang dimaksud dengan struktur fabel. Ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Sedangkan orientasi itu tadi berisi pengenalan tokoh, latar tempat. Nah, anak-anak didik kami semua, perhatikanlah cerita tersebut, Kelinci dan Kura-Kura. Yang pertama orientasi, ya. Tempat di dalam sebuah cerita ini di sebuah hutan di pinggir sungai. Tokoh-tokohnya adalah kelinci yang sombong, kura-kura, siput, semut, dan juga hewan yang lain. Itulah yang termasuk bagian dari orientasi. Sedangkan yang kedua, konflikasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan konflikasi tadi? Yaitu permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, yaitu menuju ke klimaks. Kelinci, hei kura-kura, selambat. Kamu jangan jalan, ayo dong, lari begitu biar cepat sampai. Kura-kura, biarlah kelinci, memang jalanku lambat. Yang penting aku sampai dengan selamat ke tempat tujuanku. Situ muncul
mulai konflik antara kancil dengan kura-kura. Pahami isi dari konflik itu, kira-kira mana di situ yang termasuk kalimat yang berisi tentang konflik. Yang berikutnya resolusi. Ya. Angin waktu itu berhembus pelan dan sejuk, sehingga membuat kelinci mengantuk dan tak lama kemudian kelinci pun tertidur. Dengan pelan-pelan mengendap, dia melewati kelinci yang tertidur pulas. Beberapa langkah lagi dia akan mencapai garis finish. Resolusi tadi pemecahan masalah. 6. Serigala telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah kura-kura. Penyelesaian dari suatu masalah. Koda. Apa itu yang dimaksud tadi koda? Masih ada yang ingat anak-anak kami? Koda itu bagian terakhir, yaitu yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh pada pelajaran tersebut. Kira-kira apa yang dapat kita petik pesan yang disampaikan dari sebuah cerita itu? Koda di sini, si kancil sombong terdiam dan terhenyak, seolah-olah tak percaya bahwa dia bisa tertidur. Jadi, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah kura. Itulah karena kesombongan si kelinci tadi, dia beranggapan bahwa dia akan menang, ternyata dia kalah. Pemenangnya adalah si kura. Anak-anak kami semua, kita tidak boleh sombong. Kita harus yaitu bermurah hati, saling mencintai, saling menolong sesama. Nah, perhatikan tugas berikut. Susunlah kalimat berikut menjadi sebuah cerita fabel yang bermakna. Dari tugas ini sengaja Ibu acak susunannya, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Itu belum berurut. Jadi tugasmu menyusun kalimat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 menjadi sebuah cerita yang mengandung makna. Pasti anak kami paham apa yang Ibu maksud. Dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak yang rajin selalu. Semoga segala pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami kerjakan dengan benar. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.